Ternyata masih banyak sekali ya sahabat sekalian yang masih belum paham tentang linearitas. Salah satu contoh kecilnya ini ya. Jadi ini salah satu contoh dan masih banyak kasus yang lainnya. Nanti setelah menyimak video ini, teman-teman saya yakin akan paham terkait linearitas dan tidak lagi bingung untuk menentukan pilihannya mau milih prodi PPG apa ya. Contoh ini guru ijazah ekonomi, keterima P3 ngajar prakarya, masuk kandidat PPG, bingung ya mau ambil apa biar linier ya. Nah, kita akan jawab secara detail kupas tuntas terkait dengan linearitas ini pada video ini, silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Nah, langsung saja, tidak berlama-lama. Jadi kita akan membahas terkait dengan linearitas ya. Untuk kembali menjawab karena pertanyaan yang masuk ini sering kali seperti ini ya. Banyak sekali yang menanyakan tentang linearitas, mau daftar PPG bingung mau milih prodi apa ya. Nah, langsung saja jadi teman-teman terkait linearitas ini, teman-teman acuannya adalah pertama Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan linearitas ya tahun 2016 lalu tentang linearitas guru sertifikat pendidik ya. Jadi ini nanti permen ini bisa teman-teman cek, bisa Bapak Ibu cek bila mana sudah bersertifikat pendidik ya. Ini. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, untuk pendaftaran PPG tentu mengacu pada surat edaran yang terbaru yaitu nomor 0869 ini tahun tertanggal 27 Mei yang paling baru. Ya, pendaftaran ini yang kemarin kami informasikan juga di channel ini. Nah, ini dan di surat edaran ini ada hal yang penting perlu teman-teman pahami dulu. Yang pertama, ada penyesuaian bidang studi PPG ini ya untuk kategori A, sasaran kategori A. Kategori A itu kategori apa? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan bisa dicek video kami sebelumnya, sudah banyak yang kita bahas di playlist PPG Daljab pada channel ini ya. Nah, bidang studi yang disesuaikan untuk PPG 2023 ya, ini banyak ya. Ini teknologi konstruksi dan seterusnya. Ini lebih banyak ke teman-teman kejuruan ya, SMK ini kebanyakan. Seni rupa ini ya SD SMP SMP SMA ini bisa tatap busana mungkin ya, seni tari dan lain sebagainya ya. Di 2023 ini berubah ke PPG bidang studi PPG 2023 ya, sorry ya. Ini banyak perubahan ya ini. Contoh-contohnya ini. Nah, teman-teman perhatikan ini kalau misal teman-teman dari prodi ini ya. Nah, sekarang teman-teman terkait dengan pendaftarannya, linearitas ini teman-teman acuannya pada surat edaran yang Bapak Ibu lihat tadi ya. Nah, ini lampirannya linearitasnya berdasarkan ijazah S1 atau D4. Jadi kata kuncinya adalah ijazah S1 teman-teman ya. Teman-teman mau punya S2, S3 yang dipakai S1 ini teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sangat gampang. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian dari S1 apa ya, S1 apa, silahkan dilihat pada bagian kolom sebelah sini teman-teman ya. Cek di sini. Nah, prodi S1 apa? Nah, kemudian baru ditarik. Misalkan teman-teman mau ngambil bidang studi PPG PAUD. Nah, berhubung teman-teman mungkin saat ini ngajar di PAUD ya, maka teman-teman boleh dicek S1 yang bisa ngambil di PAUD ini apa saja ya. Nah, dimulai dari PG PAUD ini jelas ya, PGRA dan seterusnya psikologi ya sampai BK ya teman-teman. BK ini ternyata linear teman-teman ya ke PAUD ini. Dan ini untuk PAUD. Nah, kalau PGSD juga sama. Teman-teman tinggal cek. Teman-teman dari S1 apa di sini? Ya, ini yang bisa ambil untuk bidang studi PPG PGSD. Teman-teman misalkan dari jurusan pendidikan IPA ya, S1 pendidikan IPA, S1 matematika, S1 pendidikan bahasa dan sastra itu bisa ngambil PGSD ya. Nah, dan seterusnya cara membacanya sama teman-teman. Lihat di sini lalu tarik di sini atau cari prodinya dulu ya. Prodinya dulu dicari misalkan IPS. Nah, yang bisa ambil prodi IPS apa? Ya ini cek di sini. Nah, dari 1 sampai ke 21 ini yang bisa ambil PPG IPS ya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membaca agar teman-teman bisa ngambil prakarya,
Nah, caranya gampang. Jadi, teman-teman harus cek terlebih dahulu. Kalau teman-teman cek di sini ya, bidang studi prakarya. Nah, kita cek dulu. Bidang studi prakarya kalau tidak salah di sini memang sepertinya teman-teman akan susah menemukan ya. Ini kalau kita scroll terus ya, itu akan agak susah menemukan. Nah, caranya gini teman-teman, lebih simpel, lebih gampang dan ini lebih efektif ya. Kenapa? Nah, nanti setelah menyimak video ini nanti teman-teman akan paham. Jadi, teman-teman sebaiknya teman-teman dari S1 apa? Kita lihat pada kasus di sini. Jadi, S1-nya adalah ekonomi, teman-teman ya. S1-nya ekonomi. Nah, ngajarnya prakarya. Nah, sekarang kata kuncinya adalah ijazah ekonomi. Ya, kata kuncinya ijazah ekonomi, teman-teman. Ijazahnya ekonomi. Nah, teman-teman tinggal dilihat baik-baik di sini. Teman-teman bisa lihat baik-baik di sini. Pertama, untuk ekonomi, ya, kita cek ekonomi itu bisa ambil prodi PPG apa? Ya, di sini. Ah, ini ekonomi, S1 ekonomi ya. Di kolom sebelah sini ya. Kolom sebelah sini ini S1-nya ekonomi. Nah, ini bisa masuk bidang studi PPG ekonomi. Ini yang sebelah sini kan bidang studi PPG ya. Nah, bisa masuk ekonomi. Nah, artinya ambil PPG bidang studi ekonomi ya. Nah, kemudian ada lagi ekonomi ya, ekonomi atau kita searching biar cepet ya. Ekonomi. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman ya. Nah, ekonomi ini, nah kita naik lagi. Nah, ini IPS ya, jurusan ekonomi bisa ngambil IPS juga ya. Lalu bisa ambil apa lagi ekonomi? Nah, ini dia tadi ya, ekonomi, seni dan ekonomi, bukan ekonomi ya, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali. Nah, tapi lebih fokus pada di sini. Nah, kalau teman-teman ya bingung, wah saya ngambil ekonomi ya atau IPS ya, ini lihat ya, ekonomi mau ambil IPS ini ya, atau mau ambil yang tadi ekonomi ya, yang ekonomi mana, nah atau mau ambil yang ekonomi ini. Nah, sekarang teman-teman bisa kembali melihat pada Permendikbud terkait linearitas. Nah, kalau misalkan teman-teman bayangkan suatu saat misalkan teman-teman ambil PPG-nya ekonomi atau IPS, kita cek di sini prakarya. Ya, prakarya kita cari prakarya. Prakarya atau kita cari secara manual ya. Prakarya biasanya yang ada itu adalah jenjang SMP, teman-teman ya. Jenjang SMP, kita langsung menuju pada jenjang SMP. Dan di sini sudah masuk ya pada jenjang SMP, teman-teman. Jenjang SMP ya, kode bidang studi sertifikasinya ya, bidang keilmuannya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita cari yang yang prakarya. Nah, di sini prakarya SBDP ya, ini seni budaya dan prakarya. Yang ini prakarya ini SMP ya. Nah, prakarya tinggal dicek di sini. Nah, prakarya ternyata bisa linear atau bisa masuk kalau teman-teman memiliki serdik ini ya. IPA, TIK kalau SMP ya, fisika, kimia, biologi, nah seni budaya, keterampilan, nah, patisserie dan seterusnya ini ya, semuanya ini ya, semuanya ini, nah, sampai ke bawah lagi ini banyak sekali dan seterusnya ini, artinya bisa ambil ya PPG atau sertifikat pendidiknya kalau sudah memiliki ini ya, sertifikat pendidik ini yang ada di kolom ini. Itu berarti nanti akan linear dengan prakarya, teman-teman ya, akan linear dengan prakarya. Dengan kata lain itu bisa. Nah, sekarang kalau teman-teman ambilnya itu tadi kalau ekonomi ya, ekonomi ini sepertinya tidak masuk fisika, kimia, biologi. Nah, tidak masuk sepertinya teman-teman ya, tidak ada. Nah, sekarang kita cek kalau jenjang SMA, teman-teman ya. Dan ini adalah jenjang SMA ya, untuk sertifikasinya bidang keilmuannya. Nah, sekarang kita cek di sini ekonomi. Kita cek dulu prakarya ya. Nah, ini prakarya dan kewirausahaan. Nah, yang bisa di sini yang masuk atau yang linear kalau Bapak Ibu mengajar prakarya dan kewirausahaan
adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik ya bidang ini pengetahuan alam IPA, fisika, kimia, biologi, ekonomi ya. Jadi ini jelas ya, ekonomi, seni budaya, TIK dan seterusnya kewirausahaan. Nah, jadi kita lihat di sini yang ekonomi. Ternyata di sini ada teman-teman ya. Ternyata ada dengan kode nomor 210 dan cara ini nanti bisa teman-teman dapatkan ya. Misalkan jurusan biologi juga itu bisa prakarya dan kewirausahaan, pengetahuan alam IPA ya. Dengan catatan kolom ini adalah yang memiliki serdik. Ya, dengan kata lain, kita lihat kasus lagi di sini. Jadi yang ijazah ekonomi ngajar prakarya ya, ambil PPG-nya ekonomi. Kenapa? Karena nanti ketika sudah mengantongi sertifikat pendidik ekonomi, ya sekali lagi kalau sudah mengantongi serdik ekonomi, maka itu tetap linier nih ya. Sudah memiliki serdik ekonomi di sini. Nah, ngajar prakarya linier, aman teman-teman ya. Jadi itu sebuah solusi yang kami tawarkan berdasarkan data, fakta, regulasi yang ada. Jika teman-teman ada kendala pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Simak video kami yang lain, banyak informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian.